Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang kembali menganugerahkan kepada kita rahmat, kasih sayang, petunjuk dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah di malam yang penuh kemuliaan ini, mengkaji ayat Allah, mengkaji hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita doakan kepada Rabb kita Allah Jalla wa'ala agar senantiasa mencurahkannya ke Habib kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali di malam yang penuh keberkahan ini kita lanjut mengkaji kitab Umdatul Ahkam karya Imam Taqiyuddin Abdul Ghani Ibnu Abdul Wahidi Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan bab yang terakhir kali kita kaji itu berkaitan tentang hukum al-jinabah atau janabah, bab tentang junub. Dan hadis yang sedikit sudah kita kaji di pertemuan sebelumnya itu hadis Abu Hurairah yang di situ ada pernyataan baginda Nabi, orang beriman atau orang muslim itu tidak membawa najis, atau muslim itu tidak berhukum najis dalam kondisi junub. Hadisnya jemaah kaum muslimin sedikit banyak sudah kita kaji dan kita sebutkan hikmahnya, tapi ada beberapa hal yang belum kita sebutkan, maka sedikit kita ulangi sebelum kita lanjutkan tentang cara atau tata cara mandi junub berdasarkan petunjuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat ke-6, wa in kuntum junuban fattahharu, kalau kalian dalam kondisi junub maka hendaknya kalian bersuci. Hadis Abu Hurairah yang sudah kita ceritakan kronologi dan sababul wurud hadis ini, yaitu Imam Abu Hurairah dalam kondisi junub berjalan di sekitar jalan kota Madinah, atau dalam beberapa riwayat disebutkan di salah satu jalan pasar kota Madinah, berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Imam Nasa'i rupanya detail lagi diceritakan tradisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berjumpa dengan para sahabatnya itu menggenggam tangan mereka, gemat Pak Jarul Nabi. Kemudian beliau berjalan dengan para sahabat kemana tujuan mereka berjalan. Yang tradisi baginda Rasul, pegang tangan yang menunjukkan kehangatan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berjalan. Fanamshi, kata Imam Abu Hurairah, hatta ta'am, hingga Rasul duduk di suatu tempat. Rupanya dalam kondisi duduk itu Abu Hurairah fansalaltu minhu, secara sembunyi-sembunyi tanpa sadar baginda Nabi, beliau menghilangkan diri. Kagak ada Abu Hurairah. Dan ini bukan akhlak yang terpuji sepatutnya. Dan di sini karena ada kekeliruan pemahaman Abu Hurairah, yang sepatutnya kalau Anda bersama seseorang, apalagi Anda berjalan dengan beliau,
Ketika Anda mau menghilangkan diri, Anda minta izin dulu. Mulai kayak gitu ya. Tiba-tiba ke Abu Hurairah. Maka Rasul bertanya nanti ketika jumpa, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Kamu tadi di mana? Pertanyaan kamu tadi di mana ini memberikan petunjuk sunnah meminta izin ketika mau menghilangkan diri, atau lebih tepatnya ketika mau pergi. Kalau menghilangkan diri pula kayak ini. Ketika mau pergi minta izin dulu. Mohon izinnya, saya punya hajat, saya punya kebutuhan. Tapi yang dilakukan oleh Abu Hurairah karena beliau punya pemahaman yang keliru. Beliau dalam kondisi junub. Pemahaman beliau junub itu berhukum seperti najis. Maka ketika tangannya menyentuh tangan baginda Nabi, beliau beranggapan ini sudah salah ini. Harus kemana ini? Saya harus mandi, pergi mandi. Maka baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang Abu Hurairah dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengatakan, "Aina kunta ya Aba Hir?" Julukannya atau kunyahnya Abu Hurairah, tapi dipanggil Abu Hir. Kalau Hurairah itu kucing betina yang kecil. Bahasa Arab mudah. Kalau kecil nggak perlu kita tambah kata kecil, tinggal diganti derivasi katanya saja, diubah sedikit kata, ditambah ya di tengah, artinya jadi kecil. Jabal, gunung. Bukit, gunung kecil, Jubel. Umar, besar. Kalau kecil, Umair. Hir itu kucing betina. Kalau kucing jantan, Kinto. Kalau dikecilkan, Hurair. Kalau satu kucing tambah tak di ujung, Hurairah. Di sini baginda Nabi memanggilnya dengan nama yang pendek. Maka Anda boleh menyingkat nama orang dengan nama yang pendek selama tidak memberikan arti dan konotasi yang negatif. Dan muhajir, baju dari muhajir, jir, kenapa jalan? Jir. Tarkhim itu namanya dalam bahasa Arab tarkhim. Tarkhim dalam bahasa kita itu potong awal. Tarkhim dalam bahasa Arab potong ujung, potong akhir. Kalau muhajir, muha dipanggil. Kalau di kita jir. Nah ini kembali ke uruf masing-masing daerah. Kecuali nama-nama yang di situ ada penghambaan untuk Allah, jangan dipotong. Nah, Abdullah nyatahi Allah karena cocok, atau kita panggillah, itu memberikan makna yang negatif untuk nama itu. Ini dibolehkan kata para ulama. Yang menariknya kalau kita baca Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari, tempat hadis ini ditakhrij dan disebutkan, beliau memberikan judul bab untuk tema hadis ini, bab Irqu Al-Junub, keringatnya orang junub itu tidak najis. Memang kalau kita lihat riwayatnya, Abu Hurairah khawatir keringatnya itu yang menempel nanti dengan tangan Nabi itu membawa najis. Jadi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, dan ini sepatutnya yang kita lakukan ketika Anda tidak jelas dengan kondisi seseorang, jangan langsung menghukuminya tanpa mempertanyakan tentang detail penjelasannya seperti apa. Nyatanya orang kata kejukan di anak ada lung tengah lunduk itu kan ditebih. Baginda Nabi bukan seperti bertanya dulu, "Aina kunta ya Abu Hurairah?" Jadi jangan juga Pak, jangan buru-buru menghukumi orang. Tanya dulu Pak. Kalau ada hal yang Anda kurang berkenan, tanyakan dulu.
Ustaz kok seperti ini Ustaz? Ustaz kenapa anda seperti ini? Jangan tiba-tiba anda menghukumi orang tanpa meminta penjelasan. Maka Rasul bertanya, aina kunta ya Abu Hurairah? Ini bapak ibu di rumah juga seperti itu dengan anak. Jangan ketika anak melakukan sesuatu tiba-tiba kita sudah langsung menghukumi si anak. Tidak memberikan kesempatan untuk anak menjawab, menjelaskan. Ini bahaya sekali, apalagi anak-anak di umur pubertas. Anak-anak sudah mulai remaja, dia lagi mencari jati dirinya. Ketika anda memperlakukan semena-mena, dia berpikir keluarganya itu sama sekali tidak memberikan dukungan untuknya. Pikir dia anak bermuda. Dengar penjelasan mereka. Maka ini namanya hiwar, dialog. Dua pihak saling berbicara, itu bisa menyelesaikan banyak problematika di dalam keluarga. Ketika ditanyakan seperti itu, Imam Abu Hurairah mengatakan, kuntu junuban, aku dalam kondisi junub. Ya Rasulullah, aku dalam kondisi junub. Fakarihtu an ujalisaka wa ana ala ghairi taharah. Dan aku tidak menyukai duduk bermajlis bersamamu dalam kondisi tidak suci. Dia berpikir kalau junub tidak suci, Pak. Padahal junub itu ada tidak diwajibkan bersuci dari junub kecuali hanya untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu yang memang disyariatkan harus bersuci. Kalau perkara muamalah silahkan. Anda harus keluar ke pasar, harus pergi ke jalan, harus melakukan apapun itu dalam kondisi belum mandi besar, silahkan. Tapi ketika datang waktu salat, Anda mau baca Al-Quranul Karim dalam kondisi memegang mushaf, bersucilah. Kalau tidak ada masalah. Maka Abu Hurairah mengatakan, ya Rasul, aku benci duduk bersamamu atau bermajlis denganmu sedangkan kondisiku bukan dalam kondisi suci. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Kata Nabi, subhanallah. Jadi bapak tidak perlu subhanallah. Saya kadang yang nanya subhanallah. Subhanallah itu dalam penggunaannya digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang mengagumkan. Subhanallah. Takalan sesuatu yang besar, subhanallah. Atau digunakan sebaliknya untuk menunjukkan pengingkaran untuk sesuatu. Dia melakukan perkara yang harus kita ingkari, subhanallah. Maha suci Allah. Allah suci dari perbuatan-perbuatan yang kurang, perbuatan-perbuatan yang salah. Subhanallah. Ini sering dilakukan oleh baginda Nabi. Posisinya sama digunakan dengan lafaz Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar menanti. Dalam perkara yang lain kita mengatakan Allahu Akbar. Atau kita melihat kemungkaran, Anda boleh mengatakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, sepatutnya itu tidak dilakukan kalau mereka mengagungkan Allah. Nanti ada hadis ketika penjelasan tentang puasa Ramadan atau i'tikaf. Baginda Nabi yang sedang beriktikaf, datang istrinya Sofia. Ya, sudah tahu Sofia ini cantik jelita dan masih muda, dari kaum Yahudi yang dinikahi oleh baginda Nabi. Ketika pulang, rupanya ada dua pemuda Ansar yang melihat Nabi dengan istrinya. Mereka berjalan cepat di sisi baginda Nabi. Baik toleh likut baju, komahan tapuhan, berjalan cepat di sisi baginda Nabi. Dipanggil oleh Rasul. Beliau mengatakan, fa innaha Sofia. Kalian jangan pikir macam-macam, ini Sofia. Mereka mengatakan, subhanallah. Ya
Rasul subhanallah, mana mungkin kami berpikir macam-macam untuk baginda Nabi. Maka itu cara baginda Rasul. Jangan biarkan orang berpikir yang keliru atau berpikir macam-macam. Jelaskan. Maka dipanggil oleh Nabi. Kalau kita barangkali kita nggak butuh ya anakku ibunya juga. Di belakang kita muncul rumor atau isu-isu yang tidak benar atau keliru. Jelaskan. Fa innaha Sofiyah. Ini Sofiyah, bukan lain. Ini jelas ini. Ini istrinya Sofiyah. Mereka mengatakan subhanallah. Jadi ketika dalam hadis Imam Bukhari, Rasul meninggalkan para istrinya 1 bulan, Rasul tidur di masjid. Datang Umar bertanya, hal talaqta imra'atak aw nisa'ak? Apakah istrimu sudah engkau ceraikan wahai Nabi? Rasul mengatakan tidak. Apa kata Umar? Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, tentu Umar memuji Allah di situ karena putrinya masih bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak diceraikan. Ini lafaz-lafaz tasbih seperti ini melihat sesuatu yang agung tapi pahala dapat. Nyatanya kata gantung bahasa lain yang tidak ada nilai pahala, bere. Hayu dah. Kenapa tidak keluar dari mulut kita? Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Jadi melihat sesuatu pahala dapat. Ini yang dikatakan oleh Nabi, subhanallah. Ini Rasul terkejut. Abu Hurairah kok punya pemahaman seperti itu? Menyambung lain Arab Badui Bantro, itu pusat nama tak. Ini Abu Hurairah. Kenapa tiba-tiba Abu Hurairah berpikir kalau junub itu tidak boleh menyentuh orang dalam kondisi junub? Rasul mengatakan subhanallah, innal mu'mina la yanjus. Orang beriman itu tidak membawa najis. Dalam riwayat Imam Muslim, hadisnya hadis Hudzaifah, rupanya di sana sahabat yang terjadi kasusnya itu Hudzaifah ibnul Yaman. Berarti ini tradisi Nabi memang. Kalau jumpa sahabat pegang tangan jalan, mat baca roja. Sekarang kita keliru, merasa tidak nyaman, risih. Bukan mama jarang tanya. Karena memang zaman sudah berubah. Kondisi sosial masyarakat pun berubah. Di tengah masyarakat kita ada orang-orang yang tidak jelas. Ada pelaku gay kah, pelaku homo kah, ini itu kah. Atau kayak mak jarang agni ini, padahal itu tradisi Nabi, pegang tangan, jalan, jangan lepaskan. Ya mak jarang boleh, mak jarang. Peluk cium, ya cipika-cipiki. Bukan untuk wanita, untuk laki-laki. Itu tradisi baginda Rasul. Maka lahir kehangatan dan kuatnya persaudaraan di antara kaum muslimin. Nabi mengatakan innal mu'mina la yanjus. Dalam riwayat hadis Hudzaifah, riwayat Imam Muslim, innal muslima la yanjus. Muslim itu tidak najis. Hayyan wa mayyitan. Dalam kondisi hidup, dalam kondisi mati, Muslim tidak najis. Mohon maaf, para ulama kita dalam kitab fikih menyebutkan bayi Muslim yang baru lahir, mohon maaf, akramakumullah, Allah muliakan kita, keluar dari kemaluan ibunya. Padahal mohon maaf, kemaluan ini tempat najis. Tapi bayi yang keluar itu tidak najis. Innal muslim la yanjus. Muslim tidak najis. Muslim tidak najis, kata Nabi. Kecil besar, dalam kondisi hidup, dalam kondisi mati, tidak najis, Pak. Ya, kenapa harus kita mandi setelah memandikan jenazah? Itu bukan mandi wajib. Itu cuma disunahkan. Bukan karena faktor dia najis.
Jadi muslim itu tidak najis. Para ulama Zahiriyah, yang madhab Zahiri, memahami secara mafhum mukhalafah. Kalau sekiranya muslim tidak najis, berarti non muslim najis. Non muslim najis. Dikuatkan dengan ayat innamal musyrikuna najas. Orang musyrik itu najis. Tapi mayoritas para ulama tidak memahami seperti itu. Yang dikatakan najis orang non muslim itu najis maknawi, itikadnya, akidahnya yang busuk. Masa mereka mensyirikkan Allah? Masa mereka mengatakan Allah punya anak? Itu yang najis. Tapi kalau jasad mereka tidak najis. Ada dalil-dalil, banyak dalil hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana berinteraksi dengan non muslim. Sumamah ibnu Athal, pemimpin kaum Yamamah, ditangkap oleh baginda Nabi, dipenjara di dalam masjid. Ini fungsi masjid di zaman baginda Nabi itu fungsinya multifungsi. Penjara, masjid, sekolah dulu namanya kota, masjid itu masjid semuanya Pak. Saat Ibnu Mu'adz sakit berdarah, rumah sakit, masjid. Orang bertikai tentang pembahasan harta mereka, pengadilan, masjid. Masjid multifungsi. Ada kaum sufah di belakang masjid, tidur di masjid. Saya kata tu je masjid. Kata tu je masjid, tak kunci je masjid. Ya masjid tak. Memang itu fungsi masjid. Jadi orang terikat dengan masjid. Semuanya di masjid. Yang ingin kita katakan, Sumamah ibnu Asad kafir, musyrik, diikat oleh baginda Nabi, di penjara di masjid. Rupanya salat 5 waktu dia nonton. Indah agamanya Pak. Agama ini hebat kan? Syariahnya luar biasa, dimuliakan oleh Nabi. Makannya disempurnakan, minumnya disempurnakan. Dia melihat belum dilepas oleh baginda Nabi sudah masuk Islam. Berjanji kepada Nabi, ya Nabi, apa engkau perintahkan kepadaku? Tidak akan satu butir gandum negeri Yamamah masuk ke kafir Quraisy. Nah, di bawah kepemimpinan semua. Diikat di masjid. Berarti boleh non muslim masuk masjid selama menjaga tata krama dan aturan-aturan masjid. Kalau wanita mungkin dia harus menggunakan hijab supaya jangan jamaah kaum muslimin berdosa dengan pandangan-pandangan yang haram. Boleh masuk masjid, boleh. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis untuk penyempurnaan hadis sebelumnya, dan kita lanjutkan tentang sifat bersucinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sifat mandinya baginda Nabi. Ini kita masuk saja. Kalau nanti belum kita sempurnakan, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya dengan izin Allah. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini tentunya tentang mandi Nabi, tidak mungkin diriwayatkan kecuali oleh istri-istri Nabi. Di sini beliau memilih 2 hadis terbaik tentang sifat mandi junubnya baginda Rasul. Hadis Aisyah dan hadis Maimunah. Hadis yang diriwayatkan oleh para ummahatul mukminin, ibunya orang-orang mukmin, istrinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairan. Lewat mereka kita bisa tahu hukum-hukum yang tidak mungkin diketahui dari baginda Nabi kecuali lewat mereka. Terkait perkara-perkara rumah tangganya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah di sini
berkata, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza ihtasala minal janabati, tradisi baginda Nabi ini kalau dimulai dengan kana, setelahnya ada kata kerja, itu menunjukkan sesuatu yang melekat dengan baginda Nabi, bukan satu kali dilakukan, ini berulang kali dilakukan. Ya memang seperti itu tradisinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bisa menceritakan detail tata cara mandi baginda Nabi karena memang beliau sebagai pelaku bersama baginda Nabi. Ini sunnah juga, ini sunnah yang hilang. Mandi pasangan suami istri dari junub. Ini sebenarnya pelajaran ini untuk laki-laki. Yang sering uragam ka pelih jorok, kan selesai pelih jorok. Udah selesai katua pasangan. Enggak peduli lagi. Padahal kaum wanita ini sebenarnya yang mereka tunggu dari pasangan laki-lakinya itu sentuhan-sentuhan setelahnya. Konyan, tanya pilihnya, urina konyan yang berperan. Tapi sentuhan setelah itu, bagaimana Anda memperlakukan pasangan wanita Anda setelah berhubungan? Salah satunya ketika mandi. Ini kita perlu belajar sunnah yang sempurna ini secara komprehensif dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya kumpulkan itu praktek baginda Nabi dalam satu halaman di buku kita, itu praktek baginda Rasul dengan istri. Dari minum satu gelas bersama atau minum bekas minuman istrinya. Kekala 4 gejib Aisyah minumnya di bagian itu dari cangkir, Rasul minum di bagian itu. Tanya 4 gejib pun. Lu beladih kan teman. Kita pilih bagian yang lain. Kalau Nabi bukan, di mana Aisyah minum, di situ baginda Nabi minum. Berlari, bercerita, mendengar cerita Aisyah, itu semua dilakukan oleh baginda Nabi. Membantu pasangannya di rumah, perkara-perkara pekerjaan rumah, baginda Rasul rupanya sangat cekatan dalam membantu istri-istrinya di rumah. Dan ini praktek yang dinukilkan oleh Aisyah. Terutama kita para ustaz ini, para guru-guru yang punya ilmu tentang agama, tentang bagaimana cara mandi junub yang sempurna. Kadang-kala kita mempraktekkan dengan sempurna, tapi mandinya sendiri. Rupanya ilmu itu tidak tertular kepada keluarga. Tapi baginda Nabi tidak, mandinya dengan Aisyah. Nanti kita lihat, waqalat Aisyah, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah. Aku mandi dengan baginda Nabi, maksudnya mandi junub di sini. Kalau mandi lain tidak perlu dijelaskan, Nabi leda. Rasul mandi, Aisyah mandi, ya terserah. Tapi kalau mandinya mandi junub itu berkaitan tentang hukum bersuci. Kami mandi dengan baginda Nabi min ina'in wahidin, dari satu bejana. Naqtarifu minhu jami'an. Rupanya kita saling mengambil air dari bejana itu secara bersama. Bahkan dalam satu riwayat, Aisyah seringkali mengatakan kepada Nabi, "Da'ni ya Nabi, ya Rasulullah, da'ni, sekarang giliranku." Rupanya terlalu tak pojok. Tapi yang paling banyak ambil air siapa? Aisyah. Saya akan kepada Nabi, "Ya Rasul, dino giliran lu, dino kelung, lung coki." Begitu romantisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pasangannya. Min ina'in wahidin, dalam satu riwayat min firq. Al-firq itu kalau kata Imam Sufyan Ibn Uyainah, itu satu bejana yang cuma bisa menampung 3 sa' air. Ini yang paling banyak Rasul menggunakan air. Mandi Rasul paling banyak itu 3 sa'. Satu sa' itu 4 mud. Mud itu pakai tangan gini kita. 4 kali pakai tangan itu 1 sa'. Kurang dari 3 liter.
Itu mandi Rasul paling banyak. Kalau tradisinya baginda Nabi mandi, dalam hadis yang lain beliau berwudu dengan satu mud, mandi dengan satu sah. Kalau kita buat perhitungan, paling banyak baginda Rasul menggunakan air itu cuma 1,5 sah. Anggap saja 1,5 liter. Itu paling banyak. Tanya si liternya kan tarahigo yang tarahigo untuk saja 1 ember. Jadi ini nikmat yang tidak kita syukuri. Harus kita latih mempraktekkan itu. Rupanya nanti tata caranya, cara mandi baginda Nabi yang paling banyak itu digosok, bukan disiram. Tanya sabun golong IKB. Karena kerja kita menyiram, Pak. Padahal cukup membasahkan kemudian gosok. Pastikan seluruh bagian tubuh sudah tergosok. Pakai sabun gosok. Sudah sempurna bagian tubuh, baru siram, bersihkan. Air cuma sedikit yang kita habiskan. Di masa yang akan datang, prediksi para ahli, kita akan menghadapi kekeringan dan kesulitan air. Kalau nikmat ini tidak betul-betul kita syukuri. Tradisi Nabi mandi seperti itu. Sebenarnya hukum di atas itu sudah masuk ke kategori boros yang diharamkan dan mubazir yang diharamkan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Mubazir itu kawannya syaitan, saudaranya syaitan, dan syaitan itu untuk Tuhannya sangat kufur. Kenapa dinamakan mubazir itu saudaranya syaitan? Karena dia punya persaudaraan, punya persamaan dengan syaitan, sama-sama mengkufuri terhadap nikmat air yang luar biasa. Kufur kita. Ini jemaah kaum muslimin. Aisyah menceritakan tentang cara mandi baginda Nabi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati ghasala yadayhi. Jadi beliau pertama kali mau mandi junub itu mencuci tangannya dulu sampai pergelangan tangan. Wa tawadda'a wudu'ahu lis-shalah. Kemudian baru mewudukan semua anggota wudunya seperti wuduk beliau mau salat. Seperti wuduk salat. Nanti ketika kita lihat hadis Maimunah, wudu'ahu lis-shalah illa rijlain, kecuali dua kaki saja yang beliau akhirkan selesai mandi dicuci. Ini tergantung kondisi kamar mandi kita. Kalau kamar mandi kita memang kamar mandi yang nyaman, tidak membawa tanah, tidak membawa kotor, tentunya kakinya dicuci dari awal. Tapi kamar mandinya baginda Nabi ketika itu, yang lantainya itu tanah, kakinya dicuci terakhir itu. Summaktasan, sudah berwudu, baginda Nabi baru mengguyurkan air ke sekujur badannya. Sumayukhallilu biyadaihi wa sya'ri. Kemudian tangannya, sela-sela tangannya itu digosok oleh Nabi. Kalau kita lihat versi hadis Maimunah, rupanya menggosok seluruh bagian tubuhnya. Ya, tentunya menggunakan, kalau versi kita zaman ini sabun. Mungkin di zaman baginda Nabi ada hal-hal tertentu yang mereka gunakan, digosok sekujur badannya. Ketika kami praktekkan, kalau kita sekolah berasrama, kadang-kala air itu bisa menjadi masalah yang luar biasa bagi sekolah berasrama, apalagi dengan satu sumber air yang punya warga tidak kurang dari 200 atau bahkan lebih, 250. Saya ajarkan sunnah ini kepada siswa. Intinya di mana mandi itu? Intinya digosok sabunnya, bukan diguyur, Pak. Anda mau guyur satu kulah, enggak berfaedah untuk mandi. Sikit saya basahkan itu, tapi gosok sekujur badan itu, gosok. Tinggal Anda bilas, bersihkan air itu.
Karena ini kita mandi junub, harus kita pastikan semua bagian dari kulit kita sudah tersentuh atau terguyur dengan air. Maka tangannya di sela-sela jarinya, jari kaki di sela-sela, rambutnya di sela-sela, supaya airnya betul-betul menyentuh kulit kepala. Karena nanti dalam hadis baginda Nabi mengatakan tahta kullu sya'ratin janabah, di setiap di bawah bulu atau rambut itu ada junubnya. Jadi setiap rambut kita itu ada junubnya, berarti harus masuk air ke kulit kepala. Maka Rasul yukhallil sya'rahu, jadi rambutnya baginda Nabi itu digosok-gosok dengan tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa yukhallilu bi yadayhi sya'rahu, kemudian beliau menggosok-gosok bagian rambutnya dengan tangannya, hatta idza dhanna annahu qad arwa basharatahu, ketika beliau sudah memastikan air itu sudah menyentuh kulit kepalanya, afadha alaihi al-ma'a thalatha marrat, kemudian baru beliau menyiram air ke kepalanya tiga kali. Summa ghassala sa'ira jasadihi, kemudian beliau baru mencuci seluruh tubuhnya. Mungkin kita lihat waktunya sampai di sini, kita buka sesi diskusi 1-2 pertanyaan. Di pertemuan selanjutnya akan kita jelaskan lebih detail tentang cara atau sifat mandi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Wanita haid, ya, boleh di masjid, berdiam di masjid tidak boleh. Kalau berdiam tidak boleh. Kalau duduk di perkerangan masjid boleh, abirus sabil boleh, cuma lewat masjid, butuh lewat, ibu-ibu dalam kondisi haid yang butuh lewat masjid silahkan kalau lewat, selama dipastikan, mohon maaf, darah haidnya itu tidak jatuh ke masjid, ya, atau ke bagian masjid atau tempat salat. Bagaimana? Najis. Oh, ada urusan masa kafir. Penjelasan tentang kafir gimana hukumnya? Najis apa enggak? Ya, kalau mayoritas para ulama menghukumi kafir itu najis maknawi, etikatnya, akidah yang najis. Kalau badan, jasad, fisik tidak najis. Dikeluarkan dengan dalil yang kita sebutkan tadi. Ada kafir yang diikat oleh Nabi di dalam masjid. Kalau najis tidak mungkin Rasul mengikat mereka di dalam masjid. Kemudian rasionalnya atau logikanya juga mengatakan apa beda fisik muslim dengan kafir? Beda kafir dengan muslim. Ya, tidak ada perbedaan. Ya. Jadi yang dihukumi najis oleh mayoritas para ulama cuma najis batin, najis akidah. Akidah mereka najis, akidah mereka yang busuk. Ya, kalau fisik mereka bisa jadi mereka lebih bersih dari kita. Ya, bisa jadi. Ya, wallahu ta'ala. Mungkin kafir itu maksud beliau pegang babi dalam ya, yang bersalaman dengan kita. Ya. Perlu sama atau tidak, karena memang suci. Dan secara fisik suci. Bahkan orang muslim tadi kalau kita junub pun tidak ada masalah. Nah, kafir juga seperti itu. Yang najis cuma najis batinnya. Kecuali dalam madhab Zahiriyah, Abu Dawud Zahiri, Imam Ibnu Hazm, mereka mengambil zahir ayat dan hadis. Kalau ayat mengatakan musyrik itu najis, berarti najis. Apa yang najis? Fisiknya najis. Oke, nggak boleh masuk masjid, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ketika kita mengatakan kepada mereka kenapa sumamah diikat di dalam masjid, itu sebelum datang hukum mereka najis. Itu hukum sebelumnya mansuh. Itu pandangan madhab Zahiriyah. Ya, tapi mayoritas para ulama, terutama madhab 4, menghukumi fisik mereka tidak najis.
Ya, ada masalah. Mau ajar loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beberapa waktu yang lalu kita melihat ada berita di medsos itu seorang ulama bertemu dengan ulama lainnya, kemudian bersalaman, berciuman, bahkan cium bibir, kemudian diusap. Bagaimana itu? Ini saya lihat dia pasukan jelas sekali ya. Cium bibir. Cium bibir, kemudian diusap. Secara umumnya itu pembahasan wala dan bara, ya. Dan kemudian sikap-sikap terkait dengan wala dan bara itu. Kita cuma memberikan loyalitas kita itu untuk orang beriman. Sedangkan untuk orang kafir kita memberikan kepada mereka al-bara, lepas diri. Tidak memberikan kepada mereka cinta. Cinta kita cuma kita berikan untuk orang beriman. Itu konsep dasarnya. Kalau masalah hormat menghormati, yaitu pembahasan yang luas di dalam syariat kita. Tapi jangan tunjukkan loyalitas kita kepada orang kafir. Bahkan baginda Nabi SAW memerintahkan itu. Kalau kita sedang berjalan di satu sisi jalan dan kita dapati ada tiba-tiba orang kafir berjalan di sisi jalan lain, sempitkan jalan untuk mereka. Kan tajak mata yang disampaikan, Pak. Tajak makin Pak tengok saja. Tapi ketika orang beriman yang lewat, kita yang merendahkan diri. Ini konsep-konsep syariah yang secara umum, tapi menampakkan kemesraan yang berlebihan, ya. Sudah lebih dari batas kewajaran, toleransi dan saling menghormati, tentunya tidak sesuai dengan petunjuk syariah. Kalau masalah cium tadi itu harus dibuktikan lagi, gitu ya. Betul-betul terjadi hal seperti itu. Penghormatan berlebihan pun tidak diberikan. Allah Ta'ala. Kita cukupkan di sini. Barakallahu fiikum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.